Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalila Isnaini. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan hasil artikel saya yang berjudul Kandungan Pancasila sebagai Nilai Moral Publik dengan Mata Kuliah Pancasila. Oke. Mari kita lihat salah satu problem atau masalah saat ini yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu lunturnya sikap moral pada kalangan orang-orang yang berpengetahuan, atau seorang pemuka agama, atau pejabat, atau orang yang intinya orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki ilmu, orang yang lebih berilmu gitu, orang yang pintar. Nah, apalagi saat ini yang sedang viral ya, pasti kalian udah tahu ya bahwa yang sedang viral akhir-akhir kemarin, minggu-minggu kemarin, ada seorang pemuka agama yang diduga mengolok-olok dan mengatakan kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan, ya, tidak pantas diucapkan kepada siapapun. Nah, terkhusus yang ini, pemuka agama tersebut dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada pedagang es teh. Yang dari kejadian tersebut menuai banyak kritik dan komentar negatif dari masyarakat, terutama netizen ya. Banyak tersebar videonya di media sosial. Ternyata tidak hanya itu, ketika diulik, ternyata beliau juga pernah merendahkan seorang seniman legendaris dengan kata-kata yang tidak pantas dalam sebuah acara. Hal ini diakibatkan seorang pemuka agama tersebut, beliau sering menyampaikan dakwahnya, beliau sering banget berceramah ke daerah mana-mana gitu ya, udah terkenal banget menyampaikan dakwahnya dengan gaya yang tidak biasa. Jadi beliau tuh berbeda dengan pemuka agama lain. Memang beliau lebih suka menyampaikan dakwahnya dengan diselingi dengan lelucon, dengan candaan atau komedi lah gitu. Kadang dianggap oleh masyarakat hal itu dianggap nyeleneh atau kayak tidak pantas, di luar konteks gitu ya. Dimana gaya ceramah beliau itu suka belak-belakan kadang ya, dan juga pernah menyinggung seorang personal maupun kelompok. Pada saat itu berita yang tersebar itu menurut masyarakat itu hal yang tidak bagus, melanggar lah bahasanya, kayak seorang pemuka agama kok mengucapkan hal-hal yang negatif ya, kata-kata yang kotor ya, kan tidak pantas gitu. Inilah yang menyebabkan dari sebagian masyarakat, sebagian orang yang dulunya respect terhadap beliau, dengan adanya kejadian ini banyak yang mulai tidak respect karena mulai geram gitu. Kok bisa seorang pemuka agama yang sangat-sangat dihormati, tapi dia dengan entengnya mengucapkan kata-kata kotor terhadap masyarakat atau kepada pedagang gitu. Nah, kita dapat melihat ya dari kasus tersebut bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai moral publik itu mulai dilupakan. Seolah-olah nilai-nilai moral publik Pancasila itu hanya dipelajari saja, hanya dikenang, intinya hanya dibaca saja, tapi tidak diimplementasikan, tidak dipraktekkan dalam segala aspek kehidupan. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan dunia, dan sebagai ideologi negara itu merupakan hasil kesepakatan para penguasa dalam proses pendirian bangsa Indonesia hingga saat ini. Negara kita ini masih menggunakan dan berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara dalam menghadapi berbagai tantangan. Tetapi, mari kita lihat, saat ini kan teknologi semakin berkembang ya, teknologi digital semakin berkembang, dan dunia global juga semakin berkembang. Nah, dengan munculnya teknologi ini, selain memiliki dampak positifnya juga ya, selain memudahkan kita dalam kegiatan beraktivitas, tetapi juga memiliki hal negatif pastinya, di mana hal negatif tersebut yaitu terjadinya krisis nilai moral, yaitu satu, kurangnya sopan santun dalam yang lebih tua terutama, terus etika entah itu etika berbicara kepada seseorang, etika dalam media sosial atau mengetik ya sesuatu dalam media sosial itu harus disaring dan harus benar-benar jangan sampai menyakiti hati orang lain. Tidak dapat menjaga lisan kita ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Banyak yang muncul korupsi dan pelecehan seksual di mana-mana. Walaupun
sekarang serba online, pelecehan seksual itu juga sering terjadi ketika zaman sekarang. Apalagi teknologi digital ini yang menggunakan itu kalangan remaja, sehingga banyak korban-korban dari pelecehan seksual ini dari remaja, kalangan remaja. Oleh karena itu, para remaja, anak-anak remaja sekarang harus bijak dalam menggunakan teknologi, harus bisa menyaring informasi, segala informasi yang kita ketemui di dalam media sosial, dan kita harus tetap menjaga yang namanya nilai sopan santun dan etika, entah itu etika berbicara, etika mengetik dalam bermedia sosial, itu tetap harus kita jaga gitu. Etika, sopan santun, pokoknya harus tetap dijaga. Banyaknya terjadi hal-hal yang negatif, kejadian negatif bisa terjadi karena kurangnya kesadaran dari diri sendiri yang pertama, dan kurangnya menerapkan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gini, walaupun kita telah diberi pelajaran tentang nilai-nilai moral Pancasila dalam sekolah kita, yang entah itu tingkat SD, SMP maupun SMA ataupun kuliah, tapi kalau hanya mempelajari nilai-nilai moral Pancasila saja, tapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu tidak akan berefek kepada diri kita. Jadi itu terjadi karena kurangnya kesadaran diri. Kayak kita harus introspeksi diri, kurangnya menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai moral Pancasila ini harus diterapkan sejak dini. Jadi tidak hanya dipelajari, tapi harus diterapkan sejak dini, mungkin sejak TK atau apa, harus diterapkan oleh dari mana? Yang paling utama adalah dari lingkungan keluarganya sendiri, yaitu orang tua. Jadi perannya orang tua yaitu harus mendidik anaknya dan memberikan yang namanya nilai-nilai moral Pancasila. Oleh karena itu, cara yang paling ampuh ya untuk anak remaja saat ini supaya kembali menjadi anak remaja yang baik, yang memiliki sopan santun dan etika ya, itu adalah dengan pendidikan karakter nilai-nilai moral Pancasila, terutama dari lingkungan keluarga, yaitu orang tua. Jadi orang tua harus sangat-sangat memberikan edukasi, memberikan pendidikan tentang apa itu nilai-nilai moral Pancasila, diberikan edukasi, setelah itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga orang tua harus memberikan contoh baik. Anak-anak itu bisa terbentuknya sikap yang sekarang itu karena itu terbentuknya dari orang tua. Jadi orang tua itu harus memberikan contoh yang pertama yang bagus dan yang baik. Dan selain itu memberikan contoh yang baik dan bagus dan edukasi. Oke, selanjutnya etika moral itu merupakan kebiasaan berperilaku baik dan benar yang berdasarkan kodrat manusia. Jadi ketika etika tersebut dilanggar oleh seseorang atau oleh kita, ketika kita melanggar etika tersebut, maka menimbulkan perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar gitu kan. Sehingga kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut dengan moral. Persoalan etika ini sangat vital dalam interaksi sosial setiap perbuatan manusia yang menimbulkan dampak dengan apa yang dilakukannya. Perbuatan baik maka akan berdampak dengan baik, perbuatan buruk maka akan berdampak dengan buruk. Jadi etika moral ini sebuah kebiasaan yang dibentuk atau habit yang dibentuk. Maka dari itu upaya untuk mencegah krisisnya nilai moral itu adalah dengan pendidikan karakter dari orang tua, dari lingkungan keluarga. Nah, dari lingkungan keluarga terutama orang tua harus memberikan sikap yang baik kepada anaknya, memberi contoh kepada anaknya. Selain itu apa? Yaitu lingkungan pertemanan. Jadi coba kita cek pertemanan kita untuk saat ini, apakah udah benar, apakah berdampak baik kepada diri kita atau berdampak buruk kepada diri kita. Ketika lingkungan pertemanan itu berdampak baik, oke, maka kita lanjutkan gitu. Tapi ketika lingkungan pertemanan itu kurang baik, sebaiknya kita bisa untuk bukan menjaga jarak, tapi lebih menyaring. Harus lebih berhati-hati dalam lingkungan pertemanan itu. Tidak langsung cut off atau tidak langsung kita menjauhi pertemanan itu, tidak, tapi kita perlahan-lahan untuk bisa menjaga diri kita, harus tetap menjaga sopan santun, etika, nilai moral yang baik, jangan sampai terbawa ke hal-hal yang negatif seperti itu. Oke, selain itu
Pancasila juga mengandung makna yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang tujuannya adalah membentuk rakyat Indonesia menjadi manusia yang bermoral dan memiliki sifat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila atau implementasi Pancasila. Pancasila itu merupakan konsepsi yang memiliki nilai-nilai dan haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Ada seorang cendekiawan Amerika Serikat yaitu John Gardner mengingatkan bahwa tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar. Jadi, Pancasila itu merupakan nilai moral publik dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara yang dapat dikatakan sebagai civil religion di Indonesia, di mana Pancasila menjadi titik temu atau persetujuan yang menghadirkan kemaslahatan-kemaslahatan bersama dalam bangsa yang majemuk. Jadi, Pancasila itu sebagai nilai moral publik itu sangat penting, menjadi haluan pedoman pertama. Makanya ketika seseorang tidak ada moral, ya itu tidak ada gunanya. Jadi tidak ada gunanya ketika suatu bangsa tidak ada dimensi-dimensi moral, itu tidak ada gunanya, seperti itu. Setiap Pancasila itu memiliki nilai-nilai moral yang perlu kita pelajari dan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang memiliki nilai kesucian. Arti kesucian itu tidak diartikan dalam keagamaan, tetapi nilai yang dipandang paling penting atau nilai yang dimuliakan. Jadi, ketuhanan dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang tidak menonjolkan atau tidak memihak pada salah satu agama saja, tetapi ketuhanan yang mencakup semua agama yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu sangat merangkul semua agama, tidak memihak pada satu agama saja. Pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang memiliki nilai care dan liberty. Care sendiri yang artinya adalah peduli kepada sesama manusia, saling tolong-menolong, saling meringankan pekerjaan seseorang ketika ada kesulitan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan keadaban. Sedangkan liberty artinya adalah bebas dari penindasan. Jadi setiap manusia itu memiliki pengakuan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi keadilannya, tidak boleh ada yang melakukan penindasan terhadap hak dasar setiap manusia. Sila yang ketiga yaitu sila persatuan yang memiliki nilai loyalty atau kesetiaan. Maksudnya ialah kesetiaan terhadap bangsa itu sendiri, tanah airnya, tradisi maupun konsensusnya. Jadi kita harus sadar bahwa sangat perlu untuk menjaga kesetiaan tanah air, bangsa, tradisi maupun konsensusnya, di mana adanya kebebasan individu dan partikularitas. Jangan sampai ada kehancuran tatanan tradisi dan konsensusnya. Jadi di sini kan adalah nilai kesetiaan, di mana kita harus setia pada negara kita sendiri, kepada bangsa kita sendiri, kepada tanah air kita sendiri. Jangan sampai kita kayak menjelek-jelekan tanah air kita sendiri. Jangan sampai kita berpaling kepada tanah air kita sendiri. Kita harus bisa menjaga nama baiknya, menjaga tradisi-tradisinya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang memiliki nilai authority, yaitu otoritas. Otoritas itu menjadi pusat kedaulatan dan keteraturan dalam kehidupan publik. Pengembangan otoritas harus dilandasi oleh cinta kasih yang dilakukan dalam perorangan, keragaman dengan pengambilan keputusan yang musyawarah, di mana saling menghormati satu sama lain walaupun berbeda pendapat yang bertolak belakang dengan diri kita sendiri. Jadi sila keempat ini sila kerakyatan, yaitu otoritas. Dengan mengembangkan otoritas itu harus dilandasi dengan cinta kasih sayang. Jadi walaupun kita berbeda-beda, ya beragam ya, kayak majemuk gitu ya, dari agama, dari tradisi, dari budaya, suku dan lain sebagainya, itu beragam banyak. Sehingga
pendapat pun kita bisa berbeda gitu kan. Sehingga kita tuh jangan sampai hanya masalah kecil, misal nih cuman berbeda pendapat doang, atau bahkan berbeda tradisi, atau bahkan berbeda suku, budaya, bahasa, agama, itu bisa menimbulkan kehancuran. Jangan sampai, karena dalam sila keempat itu kan sila kerakyatan, dimana sila kerakyatan ya kita berarti harus bersatu gitu. Jangan sampai hanya berbeda pendapat, itu hal kecil bisa menimbulkan yang namanya perpecahan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus menerapkan namanya sikap toleransi, supaya negara kita itu menjadi negara yang satu kesatuan yang utuh gitu, tidak terpecah belah. Selanjutnya sila yang kelima yaitu sila keadilan. Sila keadilan ini memiliki nilai fairness, yaitu keadilan dan kepantasan. Nilai keadilan dan kepantasan itu adalah kesetaraan yang diterapkan dalam sistem produksi, distribusi, dan konsumsi, akan memberikan harapan yaitu kesejahteraan bersama. Tetapi sebaliknya, jika tidak dilakukan dengan nilai keadilan, kesetaraan, kepantasan, maka akan menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial yang muncul saat ini. Jadi dengan adanya sila kelima yaitu nilai keadilan dan kepantasan, itu harus diterapkan. Kenapa? Karena untuk saat ini mungkin banyak yang timbul kesenjangan sosial seperti pendidikan yang tidak merata. Banyak anak-anak yang di luar yang seharusnya dia itu belajar ya kan, sekolah, tapi dia harus bekerja, berjualan atau berdagang di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari saja. Nah, itu kan bentuk dari kesenjangan sosial. Ini timbul karena sistem produksi, sistem distribusi, konsumsi atau bansos yang seharusnya itu menjadi harapan kesejahteraan bersama ya, tetapi karena tidak menerapkan nilai keadilan, kesetaraan, dan kepantasan, maka hal tersebut itu tidak tepat sasaran, tidak tertuju pada orang yang tepat, sehingga banyak sekarang masyarakat yang mengalami kesenjangan sosial. Jadi tidak salah kenapa saat ini banyak kesenjangan sosial, ya karena tidak menerapkan nilai keadilan, kesetaraan, dan kepantasan dalam hal produksi, distribusi, konsumsi maupun bansos yang diselenggarakan gitu. Dari nilai-nilai moral dalam Pancasila pastinya memiliki fungsi. Apa fungsinya? Nilai-nilai moral dalam Pancasila ini fungsinya adalah untuk menjaga integritas bangsa Indonesia. Jadi, pedoman moral yang mencakup dimensi religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan keadilan sosial. Implementasi nilai-nilai ini dalam berbagai aspek kehidupan yang penting untuk setiap individu dan profesi agar tetap berada dalam koridor yang beretika dan bermoral tinggi. Hal inilah yang diharapkan menjadi panduan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai-nilai moral Pancasila ini kenapa harus banget diterapkan dalam setiap individu maupun setiap profesi manusia gitu kan. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa saja nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila dan sebuah kasus ya, fenomena yang sedang viral untuk saat ini yang berkaitan dengan kandungan Pancasila sebagai nilai moral publik. Selanjutnya adalah apa saja moralitas dalam berbangsa dan bernegara itu. Nah, jadi moralitas dalam berbangsa dan bernegara itu meliputi sikap saling berbuat baik, sikap saling tolong-menolong, saling menghargai, toleransi satu sama lain, dan banyak lagi nilai-nilai moralitas yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tetapi pada saat ini nilai moralitas ini tidak diamalkan atau mulai luntur, mulai dilupakan dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah timbulnya berbagai masalah yang bisa merugikan diri kita sendiri atau bahkan orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mengutamakan yang namanya nilai moralitas Pancasila dalam berperilaku kehidupan berbangsa maupun bernegara untuk menjaga integritas bangsa kita.
Maka penting ya kita nih sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, untuk yang namanya mengutamakan nilai moralitas Pancasila di atas apapun. Nilai moralitas, nilai adab, nilai etika itu nomor satu untuk menjaga integritas bangsa kita, supaya bangsa kita itu menjadi satu kesatuannya utuh, bukan yang saling berpecah belah atau diskriminasi. Untuk menjaga integritas bangsa, supaya bangsa kita itu tetap menjadi bangsa yang satu kesatuannya utuh, tidak berpecah belah, maka dengan cara menerapkan pendidikan Pancasila. Mengapa hal ini harus diterapkan pendidikan Pancasila gitu? Karena komponen ini sangat penting menjadi wadah untuk menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik dalam kehidupan, di rumah, sekolah, berbangsa, dan bernegara, untuk membentuk generasi yang berwawasan kebangsaan dan bernegara. Yang paling penting adalah supaya memiliki nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain pendidikan formal seperti tadi pendidikan Pancasila di sekolah kita dari jenjang sekolah SD sampai kuliah, tidak kalah penting yaitu pendidikan karakter. Nah, ini adalah salah satu usaha untuk mengembangkan dan memperkuat nilai-nilai moral. Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tapi dapat dilakukan di lingkungan keluarga, di mana orang tua ialah salah satu peran yang paling penting untuk membentuk karakter anaknya. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini, khususnya melalui pendidikan karakter berbasis Pancasila. Oke, kita setelah membahas panjang dari nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila, etika moral, terus ada beberapa moralitas dalam berbangsa dan bernegara, dan upaya apa saja yang bisa meminimalisir kemerosotan nilai moral yang terjadi pada zaman sekarang. Dari pembahasan itu ada kasus ya yang berkaitan dengan kandungan Pancasila sebagai moral publik. Itu tadi telah dijelaskan seorang pemuka agama yang sedang mengisi acara pengajian, lalu ada sebuah potongan video yang tersebar di sosial media. Pemuka agama tersebut mengolok-olok mengatakan perkataan yang kotor kepada seorang pedagang es. Menurut koran Mimbar Umum, beliau itu adalah utusan khusus presiden. Jadi beliau itu baru menjabat sebagai utusan khusus presiden. Nah, menurut koran Mimbar Umum, ada 7 petisi yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut, yaitu pemuka agama yang bernama Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus presiden. Ternyata sudah ada 3.535 orang yang menandatangani petisi tersebut. Petisi yang dibuat oleh Dika Prakarsa dan ditujukan ke presiden. Dika menyatakan bahwa Miftah atau pemuka agama tersebut tidak memberikan contoh baik ke publik. Apa yang dilakukan oleh Miftah adalah gambaran karakter beliau, karena hal seperti itu sudah terjadi pada sebelum-sebelumnya. Selanjutnya ada petisi dengan konteks yaitu copot Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus presiden. Nah, petisi yang selanjutnya itu berjudul Mulut Miftah Comberan. Terus rakyat marah, presiden harus pecat. Kemudian ada petisi yang judulnya Tolak Gus Miftah yang suka merendahkan sesama manusia. Hal ini menyita perhatian publik karena Miftah Maulana Habibur Rahman atau pemuka agama ya mengolok-olok pedagang es teh. Nah, di mana saat itu beliau tuh diminta untuk memborong dagangannya, tapi lantaran malah mengucapkan kata-kata kotor kepada pedagang tersebut. Nah, tidak lama dari itu, potongan video tersebut tersebar luas ke media sosial manapun. Oke, dari kasus itu mungkin kita bisa mengambil kesimpulannya bahwa nilai moral publik atau nilai moral sendiri ya, etika moral itu sangat penting, di atasnya ilmu. Jadi ketika orang sudah memiliki ilmu yang banyak, mungkin ya kayak orang yang berilmu gitu, yang tidak kalah penting yang dimiliki oleh orang berilmu atau siapapun itu, yaitu adab.
Ketika orang itu mempunyai adab, mempunyai nilai moral, mempunyai etika yang baik, maka dia akan disegani orang gitu, maka dia akan dihargai orang. Tetapi ketika orang tersebut walaupun punya ilmu setinggi apapun, sebanyak apapun, sepintar apapun, tapi dia tidak memiliki adab, tidak memiliki moral, tidak memiliki etika, maka dia akan tidak disegani orang. Sebaliknya gitu, sangat penting bagi generasi selanjutnya, generasi kita atau bahkan diri kita sendiri ini sebagai pedoman kita untuk supaya selalu dimanapun berada kita harus tetap menjaga yang namanya sikap sopan santun kita, sikap etika kita, sikap adab kita, lisan kita, ketikan kita dalam apapun, dalam keadaan apapun dan dimanapun. Karena itu orang bisa melihat karakter kita ya dari kita, sopan santun kita, dari etika kita, dari moral kita. Orang bisa melihat karakter kita dari tersebut, dari ketikan kita atau dari lisan kita. Oleh karena itu, dengan diterapkannya nilai moralitas ini tujuannya ya untuk bisa menjaga integritas negara, untuk bisa mencetak generasi-generasi yang tidak hanya pendidikan, tidak hanya berprestasi tapi beradab juga, dan menjadikan ini sebagai evaluasi diri kita supaya kedepannya semakin lebih baik, menjadi orang yang lebih beradab, menjadi orang yang lebih bermoral, beretika, tidak sembarangan mengucapkan hal-hal yang kotor kepada siapapun. Bercandaan juga harus ada batasnya, tidak semua orang yang kita bercandain itu pemikirannya sama, pasti akan berbeda. Menurut kita itu bercandaan, tapi menurut orang lain itu mungkin hal yang serius atau tidak pantas. Dari pembahasan sebelumnya, dari awal sampai akhir, dapat kita simpulkan bahwa dalam Pancasila itu ada nilai-nilai moral yang perlu kita terapkan, yang perlu kita pelajari, dan perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki 6 kerangka. Nilai kerangka pada sila pertama, yaitu sila ketuhanan, itu memiliki nilai yang namanya kesucian. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan, itu memiliki nilai kepedulian dan bebas dari penindasan dan pengekangan terhadap hak. Yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan, memiliki nilai kesetiaan terhadap tanah air, terhadap bangsanya sendiri. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang memiliki nilai otoritas. Dan yang kelima adalah sila keadilan yang memiliki nilai keadilan dan kepantasan dan kesetaraan dalam hal sistem produksi, distribusi, konsumsi maupun dalam hal membagikan bansos. Dari nilai moralitas tersebut sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik berbangsa dan bernegara. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas negara, namun untuk menjaga agar nilai moralitas tetap terjaga dengan menerapkan pendidikan Pancasila dan pendidikan karakter baik di sekolah maupun lingkungan keluarga. Oleh karena itu, untuk zaman sekarang sangat penting yang namanya pendidikan Pancasila dan pendidikan karakter berbasis Pancasila yang diterapkan atau diedukasikan sejak dini sampai jenjang kuliah atau bahkan sampai dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Sangat penting supaya menciptakan integritas negara, menciptakan persatuan negara. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada bahasa yang susah dipahami, ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang salah, keliru, dan lain sebagainya. Semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.